Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 6 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Farah Buana dia sudah dewa berangkat, dia juga langsung menelpon si Tony. Dia juga menyuruh si Tony menghadang dewa supaya dewa tidak sampai ke persidangan. Lalu si Farah Buana juga sudah menelpon si Tony, dia juga langsung masuk ke rumahnya. Pas sampai masuk ke rumahnya, enggak lama kemudian datanglah si Broko Roni dari rumah sakit. "Kenapa kamu pulang, Roni?" kata Farah Buana. Lalu di sini juga singkat cerita Farah Buana juga dia menyuruh si Broko Roni suruh mengikuti si Tony yang akan menghadang dewa karena dia suka tidak benar kerjanya, kata Farah Buana kepada si Broko Roni. Lalu si Broko Roni juga dia langsung berangkat. Lalu di sisi lain di sini si Alia Seattle masih dia shock karena dia menyesal sudah menyerahkan kehormatannya kepada si Wilson alias si Kate Gavin. Lalu dia juga akan balas dendam kepada si Wilson alias si Kate Gavin. Dia juga harus pergi ke kantor, masih badannya belum fit juga dia maksakan diri. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya Pasha, di sini keesok harinya Lula dia buru-buru dia harus pergi ke kampus karena ada tugas. Lalu terlihat Pasha juga ngomong kepada Lula, "Saya anterin ya sayang," kata Pasha kepada Lula. "Gak usah mas, saya buru-buru, saya naik taksi aja," kata Lula sambil dia juga pergi dari rumahnya. Pas sampai ke depan rumahnya di sini juga Pasha juga dia memanggil taksi. Gak lama kemudian datanglah taksi. Lalu di sini terlihat Lula juga langsung masuk taksi dan dia juga langsung pergi ke kampus untuk mengerjakan tugasnya. Lalu pas Lula sudah pergi, gak lama kemudian keluarlah si Alia Seattle dari kontrakannya. Lalu terlihat si Alia Seattle juga dia masih pucat dan terlihat oleh Pasha. Pasha juga ngomong kepada si Alia Seattle, "Mau kemana kamu Alia? Badan kamu masih pucat kok kamu keluar," kata Pasha kepada Lula. Terjadilah cekcok antara Pasha sama Lula. "Peduli apa kamu?" kata si Alia Seattle kepada Pasha. "Saya akan lakukan oleh saya sendiri," kata si Alia Seattle kepada Pasha. Lalu di sisi lain Nana juga sampailah ke depan gedung persidangan dan di situ belum ada siapa-siapa. Lalu Nana juga dia sambil ngomong kepada Junior, "Kita masuk aja nah sambil menunggu di dalam," kata Nana sambil dia juga pergi dari tempat itu. Enggak lama kemudian datanglah taksi yang ditumpangi oleh Mbak Lia. Lalu Mbak juga langsung berjalan, dia juga dalam batinnya, "Saya mohon Mas Fajar datang ke tempat ini," kata Mbak Lia sambil dia menunggu Pak Fajar. Lalu di sisi lain si Broko Roni juga dia mengikuti gerak-geriknya si Tony dan dia yang mau jadi pancingan. Di sini juga si Tony juga itu sudah datang, Lia sudah datang, "Siap-siap kita," kata si Tony. Lalu Pak Fajar di sini dia juga menerima WA, menerima telepon juga tidak diangkat dan tidak dibaca oleh dirinya. Lalu dia juga langsung pergi ke Cahaya Nanda. Lalu di sisi lain di sini Balia juga dalam hatinya, mungkin Mas Fajar tidak akan datang, mendingan saya langsung aja mengambil paketan. Di sini Balia juga pas dia mau ngambil paketan, tiba-tiba gak lama kemudian datanglah rombongannya si Tony yang sengaja dia akan menjebak Balia. Di sini juga Balia juga ditarik oleh rombongan si Tony. Enggak lama kemudian singkat cerita di sini si Tony juga membawa Balia. Lalu Balia juga ditolong oleh dewa dari si Tony karena dirinya mau dicelakain. Singkat cerita di sini Balia juga terbentur, kepalanya kena tembok dan dibawa ke rumah sakit. Lalu dokter juga dia ngomong kepada dewa bahwa Balia mengalami geger otak, kata dokter kepada dewa. Lalu dewa juga dia ngomong kepada dokter, "Pokoknya lakukan yang terbaik karena saya ada buru-buru saya mau pergi," kata dokter. Maaf kata dewa kepada dokter. Lalu dewa juga langsung berangkat untuk menuju ke gedung persidangan. Lalu pas di tengah jalan di sini tiba-tiba dikejar oleh anak buahnya Panopal. Memang sengaja anak buah Panopal supaya dewa tidak sampai ke gedung persidangan. Dan di sini juga terjadilah perkelahian antara dewa dikeroyok sama anak buahnya Panopal. Tapi nggak lama kemudian bisa diselesaikan anak buahnya Panopal oleh dewa.
Dan Dewa juga langsung naik motor lagi, dia juga buru-buru menuju ke gedung persidangan. Lalu di gedung persidangan di sini Parabuana ngomong kepada Nana, mungkin Dewa itu tidak datang, memang Dewa itu benar-benar akan menerima gugat cerai dari kamu. Nah, kata Parabuana, dia benar-benar sangat yakin dengan rencana dia. Tapi di sisi lain Nana ngomong kepada Parabuana, itu tidak mungkin mah, Mas Dewa tidak seperti itu, Mas Dewa pasti datang, kata Nana kepada Parabuana. Lalu di sisi lain Pak Fajar yang ditelepon oleh Dewa datanglah ke rumah sakit, dan Pak Fajar juga dia meminta maaf kepada Mbak Lia. Dia juga sangat menyesal tidak menepati janjinya dan tidak datang ke tempat yang sudah di WA ke sama Mbak Lia kepada Pak Fajar. Lalu Mbak Lia juga dia cuma melihatin Pak Fajar. Lalu di sisi lain di sini di gedung persidangan, ketua hakim juga dia menanya dan mau mulai persidangan perceraian Nana sama Dewa. Lalu ketua hakim juga dia menanya kepada Nana. Di sini Nana juga dia ngomong kepada ketua hakim, minta tunggu sebentar lagi, kata Nana kepada ketua hakim. Lalu dalam batinnya Nana juga dia memohon-mohon kepada Yang Kuasa, semoga Mas Dewa tidak apa-apa di perjalanan. Tapi di sisi lain Parabuana Sinurus Tunjung dia juga cuma mendoakan Dewa tidak akan datang. Ini selangkah lagi sudah positif Nana sama Dewa cerai, kata batinnya Parabuana. Tapi di sini ketua hakim pas dia mau mengetuk palu, tiba-tiba dikagetkan Dewa datang. Lalu Nana juga kaget dan senang karena suaminya datang. Tapi di sisi lain kebalik Parabuana dia langsung melotot bengong dia karena Dewa datang ke persidangan. Besar kemungkinan di sini persidangan perceraian Dewa sama Nana juga dia akan gagal. Nana sama Dewa akan tetap bersatu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 6 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Balelo Lobati Soledad karena Mimintos Ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.